Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Bang Arno. Hari ini saya akan berbagi ilmu pada kalian. Saya ijazahkan ilmu untuk menembus alam gaib. Jadi ya seperti yang saya ajarkan di video saya sebelumnya ya. Jadi untuk membuka mata batin sudah banyak yang mereka pelajari dan sudah banyak yang chat dengan saya yang sudah bisa, tapi belum bisa mengendalikan ya. Jadi intinya begini, ketika kita sudah bisa melihat alam gaib, pasti kita rasa takut, pasti ada rasa takut, dan kan orangnya aneh-aneh. Apalagi kita ketemu jin yang paling rendah, itu genderuwo, itu jin yang paling rendah itu. Kita aja udah takut, apalagi ketemu jin-jin yang lain. Nah itu ya. Jadi mereka banyak cerita dengan saya di alam dia itu. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, dan ada yang beradat. Memang benar sekali. Jadi mereka itu seperti kita. Ada yang punya adat, ada yang punya agama, dan ada juga yang nggak punya agama ya. Jadi mereka sama seperti kita, seperti manusia pada umumnya ya. Jadi terima kasih yang sudah chat dengan saya, terima kasih banget. Saya juga tidak minta imbalan apa-apa, saya cuma minta aja kalian sehat-sehat selalu ya, dan terus mendukung saya biar saya terus berkembang untuk ke belakangnya. Oke ya. Jadi saya hari ini saya akan mengupas tuntas, jadi akan kukupas tuntas ya masalah alam gaib ini. Mudah-mudahan membantu kalian semua. Jadi bagi yang belum bisa, yang chat-chat dengan saya, yang belum bisa membuka mata batinnya, saya ajari terus. Jadi begini ya, saya terangkan dikit, saya ajarkan dikit untuk proses pertamanya. Jadi setiap kita sudah siap, kita pejamkan mata, sudah siap, itu nanti akan ada cahaya putih ya. Pusatkan terus cahaya putih itu pas di pandangan kalian, kan kita menjam itu, pusatkan terus cahaya putih itu. Nanti cahaya putih itu akan berubah menjadi kuning ya. Sudah kuning, cahaya itu akan membesar dan nanti akan menjadi biru. Nah sudah jadi biru, terakhir kan jadi biru, itu nanti akan memudar cahaya itu. Nah kalau sudah memudar itu berarti Anda sudah bisa ya. Itu maaf kemarin tuh saya memang nggak begitu sempat menjelaskan hal ini ya. Jadi secara anunya seperti itu kan, karena dari kalian juga yang sudah melakukan ritual ini, ada bang saya kok cahayanya berubah jadi kuning, terus saya berhentikan, nggak putih terus. Nah sebenarnya kuning itu proses sudah setengah ya. Kalau sudah kuning nanti akan jadi biru, kalau sudah biru akan memudar. Nah hari ini saya akan mengajarkan Anda, kalian saudaraku semua, untuk menembus alam gaib. Kalian kan sudah ada yang bisa membuka mata batin, dan untuk belajar lagi lebih cepatnya ini saya punya lagi ilmu yang bisa membuka mata batin lebih cepat, menembus alam dimensi sebelah yang berdampingan dengan alam kita ini, yaitu alam sebelah itu dengan cepat. Ingat ya, yang saya ajarkan membuka alam gaib ini, membuka mata batin kita ini tanpa puasa. Ingat, tanpa puasa. Yang penting diri Anda suci, bersih, nggak ada hadas kecil maupun besar ya. Jadi usahakan sebelum melakukan itu kita berwudu dulu. Non muslim nggak apa-apa, silahkan, bisa, karena saya sudah pernah mengajarkan yang non muslim itu memang benar-benar bisa. Jadi bacaan ini bukan khusus untuk orang muslim atau orang Islam ya, non muslim nggak apa-apa, bisa, karena saya pernah membuktikan ini. Jadi saya ajarkan, bahkan dia ke rumah saya sendiri saya ajarkan dan berhasil. Oke ya. Dan untuk ya saya ingatkan, untuk requestnya yang untuk penarikan benda gaib itu memang belum saya tayangkan, karena ada satu kendala.
Di sini saya pernah mencoba 3 kali. Jadi yang energinya kuat sudah saya ambil tuh nggak bisa muncul. Kesalahan saya di mana saya juga belum tahu, tapi nanti kalau sudah memang clear saya akan tayangkan. Mohon maaf sekali ya, yang itu belum bisa saya tayangkan. Oke ya, jadi untuk membuka alam gaib ini saya ajari yang paling simpel. Jadi kalian ya perhatikan semua, saudaraku semua, perhatikan ya. Jadi pertama kita duduk bersila, taruhlah tangan di atas lutut nih, seperti ini ya. Nah seperti ini. Nah ketika itu pandanglah ke depan, mata pandang ke depan, konsentrasi ya, konsentrasi, terus hisaplah nafas 4 detik dan keluarkan 7 detik. Contohnya seperti ini. Jadi dihitung 1 2 3 4, tahan, terus keluarkan, hisapnya lewat hidung, keluarkan dari mulut, hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7, tapi dari mulut ya. Jadi hisap dari hidung, keluar dari mulut. Itu cara menetralkan pikiran kita biar fokus. Nah terus sudah itu kalian baca yang satu ini. Nah ya, baca nanti Allahumma anta salam, hodiyal hajati, goib busiri. Nah itu nanti dibaca 111 kali, jangan sampai salah ya. Jadi nanti langsung dilanjutkan masya Allah la wala quwata illa billah. Jadi dibaca 111 kali, jangan salah loh. Jadi kalau lebih satu aja atau kurang satu tuh nggak bisa. Jadi gini, trik saya. Jadi saya ajarkan trik saya dulu kalau membaca hal seperti itu, membaca amalan, baca apa dengan yang nominalnya ke atas, tingkatannya 100 ke atas, itu saya dulu pakai biji jagung. Ada kan kalian biji jagung atau biji kacang, tapi kacang jangan yang kecil, kacang panjang itu bisa. Jadi hitunglah dulu sebelum melakukan. Saya dulu pakai biji jagung ya. Kalau dulu saya di desa, saya kan dulu almarhum orang tua saya itu punya sawah itu, jadi ditanami jagung, itu saya nyimpan terus tuh jagung itu. Jadi saya ambil bijinya itu, saya hitung yang ingin saya amalkan nanti. Jadi tidak salah kalau kita ya, saya mengajarkan bagi yang kuat daya ingatnya pakai zikir nggak apa, 33 kan zikir itu. Tapi kalau saya bingung pakai zikir itu, jadi berapa putarannya sudah lupa ya. Jadi trik saya seperti itu, bacalah 111 kali, jangan lebih jangan kurang. Itu kalau kurang nanti berpengaruh, kalau lebih juga berpengaruh. Nah sudah itu pejamkan mata. Jadi di saat kita membaca, sudah membaca langsung pejamkan mata. Nanti itu ada sinar seperti yang saya ajarkan, membuka mata batin dengan amalan-amalan itu. Jadi nanti itu ada sinar putih. Lama sinar putih itu nanti akan menjadi kuning dan menjadi biru. Itu sama seperti yang saya ajarkan sebelumnya, membuka mata batin. Tapi ini membuka alam gaib. Tapi hampir sama ini. Cuman sama juga nanti ujung-ujungnya kita bertemu juga dengan apa yang ingin kita mau. Tapi ingat, karena mereka itu senang mengganggu kita. Jadi kalau kita sudah masuk ke alam mereka, sudah tahu mereka, dia mengganggu kita. Yang paling jahat itu genderuwo ya, itu mengganggu, dia bisa seperti kita, bisa berubah. Jadi nanti seperti kita, bisa di depan kita tiba-tiba dia, padahal bukan kita. Nah itu ya cara menghadapinya gimana, mudah sekali cara menghadapinya. Jadi kalian jangan dihadapi pakai kekerasan, tenaga dalam atau apa, jangan jangan dihadapi dengan tenaga dalam, jangan dihadapi dengan kekerasan atau segala. Cukup baca Allah, baca aja bismillahirrahmanirrahim, kul a'udzu birabbinas malihinas illahinas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wal. Insyaallah kamu baca itu aja mereka sudah takut. Mereka tuh ingin sekali mengganggu kita karena kita masuk dalam wilayah dia ya. Dan di situ nanti kamu akan mencium bau yang belum pernah kalian cium, dan kalian akan melihat apa yang belum pernah kalian lihat. Saya jamin bisa, karena jujur saya mengajari orang lebih dari 30 yang datang ke rumah saya, semuanya berhasil.
Masa iya saya mengajarkan kalian lewat media YouTube ini? Kalian tidak bisa ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan apa bagi saya begini ya, jadi kalau saya punya ilmu tidak saya bagikan kepada kalian semua, itu rasanya saya nggak puas. Jadi ingin saya bagikan kepada kalian semua. Terus untuk yang kedua, kemarin juga ada yang telepon saya itu dari Bekasi, katanya kenapa saya selalu di kebun, nggak di rumah atau di studio. Jadi intinya gini, saya itu senangnya natural ya seperti ini. Jadi kerja saya itu di kebun, jadi kerja saya di kebun. Jadi kalau minggu saya bikin video, kesempatkan untuk kalian 4 sampai 3, kadang 7. Nah dalam hari biasanya nanti saya upload untuk kalian. Dan kadang pun saya upload di sini nggak ada sinyal, saya titipkan orang yang keluar surat, saya titipkan HP saya. Nah itu ya, itulah trik saya. Yang penting saya ikhlas mengijazahkan pada kalian, saya ikhlas mengajarkan pada kalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Oke, kalau nanti ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Silahkan hubungi nomor HP saya, ada itu di beberapa video itu saya simpan, saya dikasih di ya, nanti saya kasih di deskripsi ya. Dan saya akan membantu kalian sampai bisa ya. Untuk ide-idenya tolong juga untuk requestnya, insya Allah saya akan kabulkan ya, tapi tunggu, tetap sabar ya. Untuk saudaraku semua, nanti doanya saya bacaannya saya tulis di deskripsi biar kalian tidak lupa ya, daripada saya baca-baca begini kan lupa terus nanti akhirnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.